Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu, di mana kita akan mengupas 3 film dalam seminggu. Pada episode kali ini, gue akan membahas satu film indie garapan A24 yang berhasil memenangkan piala Oscar yang berjudul Minari. Minari adalah sebuah film besutan sutradara sekaligus penulis Lee Isaac-chung yang berkisah tentang sebuah keluarga imigran dari Korea yang struggling tinggal di Amerika Serikat. By the way, video ini bakal berisi full spoiler ya, tapi jangan takut, kita akan kasih bocoran cerita singkatnya dan pembahasannya di sini. Minari dimulai dengan Jacob yang diperankan oleh Steven Yeun dan Monica yang diperankan oleh Yeri Han sedang menyetir untuk melihat rumah baru mereka di Arkansas. Namun, sesampainya mereka di sana, istrinya nampak skeptis. Rumah baru mereka terpencil dan ada bocor di mana-mana. Setelah bertengkar hebat, Monica dan Jacob akhirnya memutuskan untuk meminta ibu Monica, Sunja, untuk tinggal bersama dengan mereka untuk menjaga anak mereka, yaitu Anne, dan terutama David yang mempunyai masalah dengan jantungnya. Jacob mulai mengerjakan ladangnya. Ia menggali sumber air, membeli alat bajak, mempekerjakan Paul untuk membantunya di ladang, dan lain-lain. Jacob percaya bahwa dengan menanam sayur-sayur Korea, ia bisa menjualnya ke supermarket Korea, karena tiap tahunnya kurang lebih ada 30.000 orang Korea yang imigrasi ke Amerika Serikat. Sunja datang dan Monica sangat senang melihat ibunya. Mereka sekeluarga jadi sering ke gereja bersama. Namun, David tidak suka dengan neneknya karena menurutnya neneknya tidak seperti nenek pada umumnya yang bisa masak dan lain-lain. Dan juga menurut David, semenjak Sunja datang, orang tuanya jadi sering bertengkar. Bahkan suatu ketika, David memberikan Sunja air kencingnya. Ia langsung dimarahi dan dihukum oleh Jacob karena itu. Namun, Sunja tidak marah. Bahkan beberapa hari sesudahnya, Sunja mengajak David jalan-jalan ke sebuah sungai dan menemukan tempat yang cocok untuk menanam minari, sebuah sayuran Korea yang berbentuk seperti seledri. Ladang Jacob mulai menghasilkan buah dan sayuran yang bagus. Namun, sesaat sebelum mengantarkan sayur itu untuk dijual, sang pembeli membatalkan pesanannya secara sepihak. Hal itu membuat Jacob sangat marah dan kesal. Bahkan, keluarga mereka tidak bisa membeli air lagi karena semuanya diberikan ke ladang itu. Sunja dan David harus ke sungai untuk mengambil air bersih untuk rumah mereka. Suatu hari, tiba-tiba Sunja terkena stroke yang menyebabkan ia tidak bisa berbicara dan sulit untuk melakukan aktivitasnya. Beberapa hari sesudahnya, mereka sekeluarga harus ke Oklahoma City untuk mengecek kondisi jantung David tanpa Sunja yang harus stay di rumah. Dokter berkata bahwa ada perkembangan yang sangat pesat pada jantung David, dan mereka sangat senang mendengar hal itu. Sesudah itu, Jacob juga mendapat seorang pembeli. Namun, Monica sadar bahwa Jacob lebih mementingkan ladangnya dibanding keluarganya. Mereka pun memilih untuk berpisah. Namun, sepulangnya mereka, ternyata lumbung tempat Jacob menyimpan hasil ladangnya terbakar karena Sunja tidak sengaja menjatuhkan kardus saat mencoba membakar sampah. Hasil ladang Jacob habis semua. Beruntung Sunja tidak terluka apa-apa. Kejadian itu kemudian menyatukan kembali keluarga mereka dan mereka mulai lagi dari nol bersama-sama. Film Minari menjadi film berbahasa Korea kedua yang dinominasikan sebagai Best Picture di Oscar, sebelumnya Parasite, dan mendapat 6 nominasi di Oscar. Bahkan satunya dimenangkan oleh Yoo Jung-yoon yang memerankan Sunja sebagai Best Supporting Actress. Tapi, percaya nggak kalau gue bilang film Minari itu hampir nggak ada? Lee Isaac-chung, sang sutradara, hampir menyerah dengan mimpinya menjadi filmmaker dan mengambil pekerjaan menjadi seorang dosen sebelum akhirnya ia memilih untuk menulis sebuah skrip untuk yang terakhir kalinya, yang kemudian menjadi skrip Minari. Minari berlatar belakang tahun 1980-an dan datang dari pengalaman pribadi Chung sebagai imigran di Amerika Serikat saat seusia David. Ada beberapa poin yang mau gue bahas di sini, termasuk breadwinning mindset, di mana seorang laki-laki berkewajiban untuk mencari nafkah yang diturunkan dari ayah kepada anak laki-lakinya, yang rasanya sih masih kental ya ada di masyarakat kita, termasuk di keluarga gue yang keturunan Tionghoa. Banyak simbol-simbol yang dipakai di film ini seperti badai dan kebakaran,
tapi gue akan membahas 2 aja ya di sini. Dalam wawancaranya, Chung berkata bahwa Minari adalah sebuah jenis tanaman yang bisa tumbuh lebih hebat setelah mati. Sifat dari Minari itulah yang kemudian menjadi akar dari film ini, yang tergambar dari hubungan Jacob dan Monica, yang sempat mati sebelum akhirnya hidup lagi setelah kebakaran hebat di lumbung mereka. Minari juga menjadi lambang sikap ulet, pekerja keras dan pantang menyerah bagi para imigran. Simbol kedua adalah ular. Dialog Sunja yang berkata bahwa hal-hal yang tersembunyi lebih berbahaya juga menjadi petunjuk tentang masalah-masalah yang disembunyikan di keluarga mereka, seperti hubungan Jacob dan Monica yang tidak saling percaya, Jacob yang lebih sering memilih untuk lari dari masalah, Monica yang lebih memilih memendam perasaannya, hingga David yang menyembunyikan canda dalamnya ketika ia mengompol karena takut dimarahi. Kehidupan sebuah keluarga imigran yang digambarkan di Minari lumayan ngena sih di gua, karena beberapa kakak gua sekarang tinggal di luar negeri dan membangun keluarganya di sana. Jadi gue cukup paham lah rasanya jadi imigran gimana, dan gimana hal itu jadi mempererat kekeluargaan di antara kita. By the way, pernah nggak sih lo selesai nonton film terus bengong dulu gitu? Bingung mau proses perasaan lo? Nah, Minari jadi salah satu film yang gitu buat gue. Rasanya tuh perasaan gue tuh dicampur aduk jadi satu, dibikin happy, sedih, kecewa, lalu terharu, semua diaduk-aduk. Gimana film Minari kalau menurut lo? Sekarang kita akan masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, film Minari pantas mendapatkan skor 8. Sekian review film Minari. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review film episode 27 Minari. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada review film lainnya. Thank you!